Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatoni Huda, peserta Latsar CPNS tahun angkatan 2022 sebagai calon reviewer pemula di instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau lebih dikenal dengan Basarnas. Penempatan di kantor pencarian dan pertolongan Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan seputar manajemen aparatur sipil negara atau biasa disingkat dengan ASN. ASN mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesemuanya itu serta-merta dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, baik berasal dari luar negeri maupun dalam negeri, yang menuntut ASN untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti itulah penjabaran secara singkat tentang ASN. Lalu, bagaimana dengan manajemen ASN? Manajemen ASN ini membahas perihal kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik dan kode perilaku ASN. Manajemen ASN juga membahas perihal konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN dan mekanisme pengelolaan ASN. Maksud dari manajemen ASN adalah agar ASN dapat terkelola untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar berakhlak, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, bukan KKN dari jasa penari. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN itu terdiri atas pegawai negeri sipil atau biasa disingkat dengan PNS dan P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keduanya itu masih sama-sama ASN, sama-sama aparatur sipil negara. Lalu, apa dong yang membedakannya? Secara singkatnya, PNS itu pegawai tetap. Nah, P3K itu pegawai kontrak. PNS dapat gaji, tunjangan, dan pensiunan. P3K juga sama, dapat gaji dan tunjangan. Hanya saja P3K tidak mendapat pensiunan. Nah, sudah, hanya itu saja yang membedakan. Selepasnya, keduanya sama-sama seorang insan ASN. Sesuai dengan maksud dari manajemen ASN, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintahan, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal ini dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, dalam pembinaan karir pegawai ASN, khususnya di daerah, dilakukan oleh pejabat berwenang, yaitu pejabat karir tertinggi. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi atau biasa disebut desentralisasi, dan adanya otonomi daerah. Sering terjadilah adanya isu putra daerah yang hampir terjadi di mana-mana, sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Itulah kedudukan PNS dan P3K sebagai seorang insan ASN. Lalu bagaimana dengan peran ASN? Nah, ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Tugasnya untuk apa? Yang pertama, untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh penjabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang terakhir, untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, lalu hak dan kewajiban ASN apa saja sih? Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat meningkatkan produktivitasnya, menjamin kesejahteraan ASN, dan akuntabel,
Maka, setiap ASN diberikan hak. Hak PNS dan P3K ini diatur dalam Undang-Undang ASN yang menyatakan PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas. 2. Cuti. Ketiga, jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Keempat, perlindungan. Dan kelima, pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K berhak memperoleh 1. Gaji dan tunjangan. 2. Cuti. Yang ketiga, perlindungan. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi. Selain hak sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan pasal 70 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Berdasarkan pasal 92 Undang-Undang ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa 1. Jaminan kesehatan, 2. Jaminan kecelakaan kerja, 3. Jaminan kematian, dan keempat, bantuan hukum. Haknya nih sudah diterima, tentu kewajibannya harus dijalankan. Lalu, apa saja kewajibannya? Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah: pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumumkakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Insan ASN juga memiliki kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN, yang mana kode etik dan kode perilaku ini berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN: pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Terakhir, melaksanakan kesatuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting untuk birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Di antara fungsinya tidak lain ialah sebagai pedoman dan standar penilaian sifat. Sebagai pedoman, yaitu panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat, yaitu perilaku dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pada akhirnya, kode etik dan kode perilaku ASN ini merujuk ke arah etika yang diarahkan pada kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Itulah pemaparan perihal kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN.